Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan segala karomah hidayah limpahan rahmahnya sehingga kita dapat bertemu pada waktu dan kesempatan belajar ini, wabil khusus terhadap jamaah grup yang selalu ada dalam masa live kapan dibutuhkan dan wajib ada apabila sudah masuk dan tayang. Alhamdulillah, insyaallah bersalam kita dan bersalawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita bacakan bersama-sama dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, grup 10 dan 11 yang dirahmati Allah bergabung insyaallah rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui selama ini, setiap yang dikatakan adab itu adalah orang yang mengikuti jalan. Orang yang mengikuti jalan yang telah ditetapkan menuju makom-makom tertentu. Ada juga orang yang tahu jalan tapi dia tidak mengikuti makomnya dengan jalannya. Ini juga akan menjadikan takhabur, ya, takhabur dan menjadi celaka 12. Tapi pada waktu dan kesempatan ini saya akan menyampaikan dalam masa akhir pengenalan diri kepada Allah, pengenalan Allah menuju diri ini memiliki batasan. Apa batasannya? Batasan iman. Apa batasan iman? Batasan agama. Apa batasan agama? Batasan nama. Nah inilah, kalau seseorang dalam makom mengakhiri masa imannya untuk menuju masa ilmu, maka dia harus berbekal kodrat yang mana yang dikatakan awaludin marifatullah itu telah nyata wujud nama Allah itu pada dirinya, dan itu sudah menjadi kegiatan dan kehidupannya sehari-hari. Apabila memang tidak bisa digeser lagi dan dia memang sudah mantap hidup di situ, maka dia sudah bisa menemui diri yang akan dipakai oleh kodrat tersebut. Karena kodrat ini penampakan. Nah, diri yang akan masuk ke dalam penampakan ini haruslah dirinya hakikat, haruslah dirinya Allah, dan harus bernama Allah. Tentunya dengan kita
menjalankan 3 perkara. Apabila syarat 3 perkara ini sudah kita penuhi, maka sudah pantas untuk mencari nama, bertemu diri, mencari diri, bertemu Tuhan, mencari Tuhan, ketemunya aku. Nah, ini urutan tauhid yang akan kita tempuh. Tapi untuk mendapatkan diri tadi, karena dia adalah rahasia, tapi mana makom zahirnya? Untuk menjadi makom zahir ini memang harus kita alami dulu. Gak bisa kita hanya tahu dan merasa bisa, tapi tidak bisa merasa, itu gak mungkin. Jadi ada 3 perkara ini. Yang pertama, Allah katakan wal udu ba'dani al. Nah, di sini fil fana'um fillah wal baqa'um billah. Berdirilah orang itu hidup dengan diri yang kekal, yaitu diri yang fana. Nah, dia sudah bisa dan nyata wajibul wujud bagi dia, tidak bisa dia pungkir lagi. Di dalam tubuhnya ada nur, dalam nur ada zat-zat adalah batin nyawa. Kalau dia sudah merasakan nyawanya batin Allah, tubuhnya zat rohani dan nurani adalah jasadnya, maka dibungkuslah oleh jasad tadi. Maka jasad ini adalah batin yang menyimpan. Adakah seperti itu dia kemana-mana? Nah, kita lihat. Itu syarat pertamanya. Syarat keduanya tadi, ini adalah al-ba'adani bizohiru alal batinu. Dia memiliki diri, yaitu diri Allah yang zahir dan batin, dan dia tidak lagi melihat dirinya. Nah, ini selama dalam kehidupan 24 jam dia sudah wajibul wujud dan merasakan nyata wujud ini, kalau dia adalah bagian dari zahir dan batinnya Allah. Nah, ini dalam kehidupannya. Yang ketiga, di sini Allah katakan al-badani, yaitu maujudun ilallah. Sesungguhnya batang tubuhnya ini adalah wujudnya Allah, dan dia menyaksikan kemanapun dia pergi, dia selalu diikuti oleh zahirnya Allah. Kemanapun dia pergi. Adakah seperti itu? Nah, inilah yang akan menjadi tujuan utama, syarat untuk melangkah mendapatkan diri di dalam asma. Karena asmaul husna berarti sebelum mendapatkan diri rahasia, maka kodratnya murni kodrat Allah semata. Nah, untuk menjalankan 3 ini memang kita sudah siapkan munajatnya, nanti akan menjadi rekaman munajatnya, karena inilah akhir dari perjalanan ma'rifatullah yang diasmakan kepada Allah, ya, yang diasmakan. Jadi bagaimana persiapan ini nanti, seperti apa membawanya, dan bagaimana wujud perjalanan 3 perkara ini nanti, inilah yang akan menjadi pokok muzakarah kita sebelum mendapatkan munajat yang akan dibagikan setelah 10 menit kedua. Baik jamaah sekarang, jadi sekarang ini kita sudah mulai mengerti, untuk melangkah ke dalam husna itu tidak semudah apa yang kita ucapkan asmaul husna. Ternyata di sini terbukti. Kalau hanya Awwaluddin Marifatullah dikaji kajian ini sudah 2 tahun yang silam kita kaji. Tapi pernahkah kita menjadikan ini keputusan ibtiqa madatilahnya, tujuan akhir? Kalau sudah ini menuju tujuan akhir dan nyatalah pada tujuan akhir ini, diamalkan ini dan menjadikan kenyataan dan mengalami dalam perjalanan, maka kita sudah memenuhi syarat, ya. Karena kodrat yang akan menerima diri itu harus adalah kodratku semata. Nah, inilah kita baru paham kalau namanya rupanya nama itu gunanya untuk kodrat. Nama itu rupanya untuk kodrat.
Kenapa 3 Buya? Karena alif lam lam. Nah, tapi tidak ha. Ha ini adalah hayatnya, af'al, geraknya, dan itu tidak dijadikan syarat karena itu sudah mutlak ada. Ya, tapi yang 3 ini wajib. Dia kita sirnakan menjadi wujudnya semata dengan jalan panafilah zahir batin dan wujudnya semata. Ini harus hidup di dalam 24 jam dan wajibul wujud. Wajibul wujud itu tidak bisa dipungkiri lagi karena memang inilah adanya. Sampai begitu tuh tingkat kesadarannya. Nah, itu yang saya maksud. Ya, kalau sudah pada pengakuan seperti itu sudah bagus. Dengan kita menguji itu membawa ke dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita melatih menghadapkan 3 kodrat itu kepada orang yang berhubungan dengan kita. Insya Allah. Baik, kita lakukan muzakarohnya. Sallu ala muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Allahu Akbar. Sebagian diam aja bertablik muzakaroh, tapi tablik nggak mau. Jakaroh di luar sana. Ya, baik, silakan juru tablik memandu jamaahnya. Baik, insyaallah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Insyaallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Terima kasih Buya atas tausiahnya dalam rangka memperdalam diri masa asmanya, yaitu untuk menyempurnakan di dalam menyempurnakan asmanya untuk menuju keakuannya ya Buya ya, kehusnanya. Betul. Insyaallah dalam rangka memperdalam itu yang 3 syarat, yaitu wal pana umpilah wal bakompilah, mendirikan diri penapilah untuk sehari-hari, dan wal qudratun al batinu wal sudah tidak melihat lagi dirinya lagi, tetapi batinnya Allah ya Buya ya. Insyaallah. Dan Allah itu adalah keakuannya yang kita harus bisa mujahadah di situ, bahwasanya membedakan antara iman dan ilmu dalam melalui Allah dan Allahu Allah insyaallah Buya. Untuk itu silakan jamaah untuk memperdalam kajian ini. Kita sama-sama mempertanyakan kepada Buya yang belum memahami. Silakan sebelum bertanya, tolong yang belum bertanya audionya dimatikan, dan yang bertanya silakan mengangkat gambar tangannya. Insyaallah ada Pak ini nih, Pak siapa ya? Sabrudin. Silakan Pak, ini belum Pak Sabrudin ini belum mengenal semua Buya ini. Silakan Pak, waktu dapat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa kami mudah-mudahan Buya sehat selalu beserta keluarga. Amin. Sehingga terus bisa membimbing kami dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Izin bertanya Buya, di mana Buya tadi mengkalamkan wajibul wujud dan la maujudun illallah. Percayaannya Buya, apa wajibul wujud dengan la maujudun illallah ada derajat-derajatnya Buya, apa atau beda makomnya Buya? Mohon diperjelas Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau wajibul wujud ini adalah suatu hakikat, kepastian hakikat. Kita tidak lagi merasakan, tidak percaya lagi kepada keberadaan kita, dan hanya kepercayaan itu keberadaan Allah. Nah gitu. Jadi kalau wajibul wujud ini sudah tidak dipungkiri lagi wajib adanya. Nah gitu ya, tidak dipungkiri lagi.
Contoh wajibul wujud apa? Hati fuad. Nah, hati fuad itu apa? Orang yang sudah merasakan di dalam kolbinya itulah terletaknya batinnya Allah tadi, dan dia tidak bisa pungkiri lagi. Nah gitu, itu yang dikatakan wajibul wujud, wajib adanya. Jadi sudah nggak ragu-ragu lagi. Berbeda sama dengan la mawjudun ilallah. Nah, la mawjudun ilallah ini wujudnya seperti itu. Siapa apapun yang wujud di diri saya, inilah wujudnya Allah. Nah, itu yang wajibul wujud tadi. Tidak ada perbedaan gitu. Jadi tidak ada keraguan-raguan lagi. Memang itu sudah mutlak. Nah, kalau sudah mutlak namanya wajibul wujud. Nah, sudah wajib adanya. Wajib sholat, lebih wajib lagi adanya Allah. Nah gitu ya. Paham? Insyaallah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Safruddin atas pertanyaan. Insya Allah silakan jamaah yang lain yang ingin bertanya, silakan mengangkat gambar tangannya. Belum ada Pak. Insya Allah dilanjut ke Pak Imam. Pak Ladi, silakan Pak Imam, waktu dapat dipersilakan. Terima kasih juru tablik Pak Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu. Insya Allah, amin. Izin Buya, mohon petunjuknya. Apakah yang disampaikan yang Buya kalamkan ini sama maknanya dengan ma'rifat, itu sama pentingnya dengan pentingnya jasad? Mohon petunjuk Buya. Tidak. Ma'rifat ini hanya mengantarkan saja. Apabila sudah menuju kefanaan, bagi orang yang memiliki tubuh fana ini tidak butuh ma'rifat lagi. Ya, kenapa tidak butuh ma'rifat? Karena dia sudah butuh pengakuan mutlak. Nah, gitu. Karena sudah butuh pengakuan mutlak. Jadi kalau orang yang sudah fana, dia butuh pengakuan dan kepastian mutlak tentang keberadaan wujud itu. Tidak perlu dipandang lagi, apalagi yang mau dipandang, karena itu sudah ada. Nah, laksana kita melihat seorang teman, kalau kita lihat aja dia akan marah. Ya, apa kamu lihat saya lama-lama? Nggak senang kamu atau apa? Nah, sama ngaji juga begitu. Kalau saatnya memberikan keputusan, berikan keputusan. Jadi, apalagi yang mau dipandang, apalagi yang mau dicari. Nah, ini makanya setiap menuju diri fana itu, maka gugurlah ma'rifat. Ma'rifat ini sebetulnya fungsinya adalah pencarian di mata batin, ya, pencarian. Tapi kalau sudah masuk ke alam pengakuan, itu tidak butuh pencarian lagi. Nah, sama kayak kita melihat jasad ini. Kita kalau melihat jasad ini beda dengan nur, beda dengan zat, beda dengan batin, ini belum sempurna. Tapi kalau semuanya dilihatnya, penampakan dari semuanya, diri ini, jasad ini, itu baru benar. Itu ya nuru, lihat ke jasad. Ya ziddini, lihat ke jasad. Ya batinu, lihat juga ke jasad. Nah, itu orang sudah mantap marifatnya. Tapi kalau dia masih pecah tiga, sesungguhnya dia masih dalam perjalanan marifatnya. Itu paham, Mam? Insyaallah ya, barakallah.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Insya Allah silakan dilanjut ke Pak Wahyudin. Silakan Pak Wahyudin, waktu dapat dipersilakan. Baik, terima kasih pada juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia melihat Buya senantiasa selalu sehat. Insya Allah. Woi, saya lama di rumah dia ini. Alhamdulillah. Mampir di Jambi, insya Allah. Silakan. Semoga Buya sehat selalu, Buya. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Kaitannya dengan Zohiro Robbi, dengan kemantapan dan dengan iman menuju ilmu ini, kaitannya dengan kegiatan sosial, interaksi dengan khalayak umum, Bu ya. Bagaimana meyakini untuk tetap selalu bahwa Zohiro Robbi, bahwa jasad ini Zohiro Robbi. Nah, terkadang dalam interaksi dengan khalayak umum itu, Bu ya, agak Jadi begini. Ya. Kalau dalam pemakaian kodrat ilmu, ini pengabdian kita khusus kepada Allah, ya. Meyakinkan Allah zahir ini adalah wujudnya sendiri. Ini adalah pengabdian kita kepada Allah, bukan untuk bersosialisasi kemana-mana. Jadi ini pengabdian. Ini kajinya kaji pohon, bukan ranting, daun dan buah. Nah, kalau zahiru Rabbi wal batinu abdi, itu prinsip para wali. Ya, supaya ente tahu itu pemahaman para wali. Karena mengatakan zahir itu adalah Tuhan tidak mudah kalau belum ditajalikan semuanya, kan gitu. Ya. Nah, itu pegangan adalah tauhid ilahiyah. Nah, ini tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Ibadah itu apa? Menetapkan dan menjadikan dan mewalikan dengan zahirul Rabbi. Nah, itu memang agak sulit. Kalau saya tidak membunuh nyamuk dengan meriam namanya itu. Tidak pantas menghadapi makhluk-makhluk itu dengan zahir Rabbi, ya kan? Nah, itu jadi artinya itu adalah ibadah diri kita kepada Allah, gitu ya. Yang penting yang tiga ini jangan sampai ente gagal untuk menuju kepada diri rahasia itu, ya. Nah, kalau nanti engkau gagal menuju rahasia, berarti itu karena lemahnya pendalaman yang tiga perkara yang disampaikan tadi. Kalau kita lemah dalam pengakuan penafilah, lemah di dalam menjalankan zahir dan batin, lemah dalam wujud semata, tiga perkara ini akan membuat kita tidak mampu mencapai diri yang akan menjadi batin bagi zahir asma ini. Itu. Atau memang sudah paham dengan diri yang akan kita hadapi? Sudah paham kira-kira? Insya Allah, Bu ya. Terima kasih, Bu ya, atas penjelasannya. Jadi kita harus pendapatan husnanya, mendapatkan husna itu benar-benar mempersiapkan asmanya. Paham? Insya Allah, Bu ya. Menghimpun demi menghimpun. Kalau pengajian nafilah, zahir batin, la mujurul ilallah, udah bisa dinyanyiin pakai gitar 2 tahun, ya. Tapi mencobakan menyatakan dalam kehidupan 1 menit pun belum tentu bisa. Jangan dianggap mudah yang 3 tadi, paham? Gitu, baik. Insya Allah masih ada pertanyaan?
Terima kasih Buya atas penjelasannya. Insya Allah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Kan jemaah masih. Belum ada. Baik. Mungkin saya Buya. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin dipertanyakan Buya, apabila kita sudah meyakini bahwasannya diri adalah diri dohirul robbinya Allah semata untuk menuju husna, mendapatkan keakuannya Buya, itu adalah untuk setelah sudah sempurnanya diri asma atau namanya ya Buya ya. Nah, untuk meningkatkan yang tiga syarat yang tiga ini, untuk meningkatkan yang tiga perkara ini, syarat-syaratnya ini Buya, untuk mendapatkan husnanya, di sini kiat-kiatnya yang seperti apa Buya, dalam sehari-hari yang sudah Buya terangkan, namun yang untuk diri pribadi berhubungan dengan Tuhan itu kan beda, itu di dalam ilmu Buya ya. Nah, di dalam ilmu ini kiat-kiatnya seperti apa Buya? Mohon penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pengenalan diri menuju Tuhan tidak bisa saya terangkan. Tapi kalau untuk menetapkan, mengkukuhkan tiga perkara ini, sebetulnya sudah dipelajari, cuma mengambil hak dan menghatamnya belum. Oh iya. Sekarang contohnya syahadat, ya kan? Nah, sudah kita pelajari ke dalam syahadat, tetapi tahu nggak kamu syahadat itu siapa? Nah, seperti itu, belum dihatam. Nah, jadi yang tiga inilah yang menentukan bisa tidaknya diri masuk ke dalam kodrat Allah, atau mungkin masih bersekutu. Karena untuk mengatakan bisa aja saya takut itu. Ya, saya takut. Kenapa? Kita belum sempurna mendapatkan perjalanan. Gitu ya, belum sempurna mendapatkan perjalanan. Nah, jadi harus benar-benar kita mempersiapkan diri. Yang penting jamaah itu hanya berpikir bagaimana menjalankan apa yang saya amanahkan. Jangan berpikir kalau sudah bisa gimana ya. Nggak ada. Kalau bisa itu nggak pakai kalau. Ya, bisa itu nggak pakai kalau gitu. Atau umpamanya tidak pakai kalau, tidak pakai umpama, ya enggak? Nah, kalau memang sudah nyampai ke situ, jawabannya kan diri kita sendiri, ya kan? Kita selesaikan, kita kerjakan munajatnya, tapi kita masih merasa mengerjakan, bukan lenyap di dalam itu, bukan mentiadakan diri, malah mengerjakan. Nah, ini juga akan merusak. Karena tiga-tiganya itu kan mentiadakan keakuan kita. Tujuannya kan mentiadakan keakuan kita. Di fanafilah tidak melihat lagi diriku. Di zahir batin hilanglah aku. Di maujudun ilallah tiadalah yang mewujud, hanya aku melihat dirinya sendiri kan. Nah, adakah seperti itu dibawa ke dalam kehidupan? Yang ketawa minum kopi dengan orang lain itu siapa? Masih manusia atau salah satu dari yang tiga tadi? Ya, siapa yang ngobrol-ngobrol dengan teman-teman itu? Nah, ini yang menyesuaikan, ini yang saya minta. Sudah masuk ke dalam waktu dia belum? Karena yang mengisi waktu selama ini kan kodrat manusia.
ya kan? Nah, bukan dia. Nah, gitu, paham? Nah, baik. Insyaallah Buya, alhamdulillah. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.